Bab 190, Rahasia Kerajaan. Aku menyatakan sekali lagi bahwa aku tidak tahu apa tentang apa yang kita bahas hari ini. Jika kalian benar-benar mengungkapkan sifat asli kalian, maka kalian akan menanggung sendiri konsekuensinya. Setelah Perdana Menteri selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Menteri Perindustrian menunggu sampai Perdana Menteri pergi, lalu mencibir dan berkata, "Aku pikir dia menjadi semakin penakut seiring bertambahnya usia. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini, jadi seharusnya dia tidak perlu takut. Hehe, mungkin akan sama saja jika kamu duduk di posisi Perdana Menteri. Setelah mencapai posisi tertinggi di pemerintahan, kamu harus ekstra hati-hati dalam melakukan sesuatu." Menteri Pendapatan tersenyum dan berkata, Lin Hai tidak tahu bahwa rencana pembagian proyek ini benar-benar membangkitkan niat membunuh dari kedua menteri. Setelah menghitung uang yang diperoleh selama periode ini, sejumlah 300.000 tael perak. Lin Hai memuat uang untuk Ibu Suri ke kereta dan mengangkutnya ke istana. Uang ini tidak akan masuk ke kas negara, tetapi ke kas pribadi Ibu Suri. Meskipun Ibu Suri tidak memiliki banyak orang di sisinya, keluarga kerajaan juga memiliki kekuatan rahasia. Kekuatan itu bisa membalikkan keadaan pada saat kritis, itulah sebabnya dia bisa duduk dengan kokoh di atas tahta dan mengendalikan kekuatan kekaisaran. Namun, mempertahankan kekuatan ini juga membutuhkan banyak uang. Lin Hai telah secara tidak sengaja mengujinya sebelumnya dan memastikan bahwa kekuatan ini ada di tangan Gong Yanwu. Dia mengirim uang kepadanya secepatnya setelah menghasilkan uang. Kali ini mereka bertemu di kamar tidur Gong Yanwu. Gong Yanwu telah memerintahkan semua pelayan untuk keluar. Melihat bahwa ia menghasilkan begitu banyak uang sekaligus, ia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. "Demi kenyamanan, aku menukar semua uang ini menjadi emas batangan, yang akan jauh lebih mudah disimpan dan digunakan." Lin Hai menutup kotak berisi emas itu sambil menjelaskan, Gong Yanwu dalam suasana hati yang sangat gembira hari ini, dan sekarang dia melihat bahwa pendapatan kilang anggur itu sangat tinggi. Dapat dikatakan ini seperti kebahagiaan ganda. "Kemampuan kamu untuk menghasilkan uang benar-benar mengejutkan. Kamu telah menghasilkan begitu banyak uang dalam waktu kurang dari sebulan." Lin Hai tersenyum tipis dan duduk di kursi tanpa ragu. Pipi Gong Yanwu memerah, dan ia mengambil inisiatif untuk duduk di pangkuan Lin Hai dan melingkarkan lengannya di lehernya. Lin Hai hanya merasakan aroma yang menyegarkan dan aroma lembut di lengannya. "Kamu sangat berani, apakah kamu tidak takut terlihat?" Lin Hai menjadi sedikit gugup. "Jangan khawatir, semua orang di sini telah diperiksa dengan saksama, dan tidak seorang pun berani masuk tanpa perintahku. Kamu masih harus lebih berhati-hati. Para menteri itu akan berusaha untuk menempatkan orang mereka di sekitarmu. Aku akan mendengarkanmu, masuklah bersamaku." Gong Yanwu berdiri dan berjalan masuk. Lin Hai juga merasa sangat penasaran dan mengikutinya. Setelah berjalan ke kamar tidur, dia melihat sebuah ranjang besar. Lin Hai langsung membayangkan banyak adegan. Dia dengan cepat berkata, "Ini terlalu cepat. Lagi pula, tidak pantas melakukannya di siang bolong." Gong Yanwu benar-benar marah dan cemas karena Lin Hai telah salah paham. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Setelah mengatakan itu, dia menekan dinding 2 kali, dan sebuah pintu rahasia muncul di dinding. Lin Hai tidak menyangka akan ada ruangan rahasia seperti itu di kamar tidur Ibu Suri. "Jangan kebingungan lagi, masuklah." Lin Hai mengikutinya masuk dan pintu di luar tertutup secara otomatis, seperti yang dibayangkan. Keluarga kerajaan penuh dengan rahasia. Setelah masuk, ada sebuah kamar dengan tempat tidur dan beberapa kebutuhan. Hari lainnya, hanya aku yang tahu kamar rahasia ini. Kamar ini sangat aman. Bagaimana mungkin kamu membiarkanku melihat tempat rahasia seperti ini? Meskipun Lin Hai telah menjalin hubungan dengan Gong Yanwu, tetapi dia tidak ingin tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi di istana. "Aku sudah menjadi wanitamu, dan aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu." Gong Yanwu berkata perlahan. "Meskipun begitu, aku tidak ingin tahu rahasia tentang keluarga kerajaan ini." Lin Hai menjawab dengan senyum masam. "Apakah kamu masih takut aku akan membunuhmu jika kamu berubah pikiran terhadap diriku suatu hari nanti?" Gong Yanwu mengulurkan tangan dan membelai wajah Lin Hai, menatapnya lekat-lekat dengan matanya yang besar. "Bukan begitu, aku masih punya sedikit kepercayaan diri. Kalau aku bahkan tidak bisa mengendalikan wanitaku sendiri, itu sama saja dengan mencari mati. Hanya saja aku benar-benar tidak tertarik untuk mengetahui hal semacam ini." Kata Lin Hai, "Yah,
Tidak banyak orang yang bisa kupercaya saat ini. Hanya ada kamu dan Raja Lin, kalau aku tidak memberitahumu rahasia ini, kamu tidak akan bisa membantuku saat-saat kritis tiba. Setelah mendengar penjelasan ini, Lin Hai merasa hal ini masuk akal. Baiklah, terserah kamu. Gong Yanwu meraih tangan Lin Hai dan berjalan ke dinding. Aku mengulurkan tangan dan menekan dinding, dan sebuah batu bata terbuka secara otomatis, memperlihatkan ruang kosong. Sejak Kaisar pertama Daxia, keluarga kerajaan secara diam-diam telah melatih pasukan yang kuat. Pasukan ini diberi nama pengawal bayangan. Orang ini sangat kuat dan identitas mereka dijaga kerahasiaannya. Masing-masing dari mereka memiliki tempat untuk menaruh pesan. Letakkan pesan yang telah diperiksa di kompartemen rahasia dan mekanisme akan secara otomatis mengirimkannya ke sini. Aku juga mengeluarkan perintah dan menerima informasi dari pengawal bayangan melalui ruang rahasia ini. Begitu, sekarang aku merasa jauh lebih tenang. Setidaknya kamu bisa melindungi keselamatanmu sendiri. Lin Hai mengangguk, karena Gong Yanwu berinisiatif memberitahunya hal sepenting itu artinya dia tidak perlu bercemas lagi. Ada aturan untuk mengirim pengawal bayangan. Mereka hanya bisa dikirim saat benar-benar kritis. Begitu orang ini terbongkar, semua kerja keras selama bertahun-tahun akan sia-sia. Identitas mereka tidak akan lagi dirahasiakan. Butuh banyak tenaga dan uang untuk mengatur ulang semuanya. Jadi biasanya kita hanya bisa membiarkan orang itu mengetahui beritanya. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Cukup, kalau kamu punya informasi akurat tentang lawanmu, kamu bisa mengantisipasi gerakannya. Selain itu, justru karena pengawal bayangan ini melindungimu secara rahasia, kamu bisa tenang. Jangan khawatir tentang pejabat berkuasa yang mengirim orang untuk mengawasimu. Gong Yanwu mengangguk dan mengakui, ya, itu benar. Tidak boleh ada mata musuh di sekitarku. Lin Hai duduk dan memeluk Gong Yanwu. Jangan khawatir, situasi sekarang sudah semakin menguntungkan kita. Idemu adalah yang terbaik. Itu akan menimbulkan konflik kepentingan antara keluarga bangsawan dan pejabat yang berkuasa. Awalnya, mereka memiliki pemahaman bahwa masing-masing dari mereka akan mengendalikan sejumlah kekuasaan, sehingga melemahkan otoritas kekaisaran. Tetapi sekarang pemahaman itu mulai menunjukkan keretakan. Gong Yanwu meringkuk dalam pelukan Lin Hai, merasa sangat aman. Ini adalah keuntungan ratusan ribu tael perak, bahkan keluarga bangsawan lain akan iri. Perdana Menteri dan orangnya menderita kerugian besar. Tanpa perak yang cukup, mustahil untuk menyuap lebih banyak pejabat. Ini juga merupakan cara untuk melemahkan kekuasaan mereka. Aku akan terus melakukan hal seperti itu di saat punya kesempatan. Biarkan keluarga bangsawan lain juga merasakan sedikit kemanisannya. Suatu hari nanti pasti akan ada konflik dengan pejabat yang berkuasa. Selama orang dari 5 keluarga besar hanya berdiri dan menonton, kita telah memenangkan setengah pertempuran. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Bab 191. Pergerakan di perbatasan. Gong Yanwu sepenuhnya setuju dengan pendekatan ini. Benar sekali, menurut informasi yang aku terima sekarang, Perdana Menteri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Pendapatan membahas berbagai hal bersama setelah sidang pengadilan, meskipun tidak mungkin untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan, tapi semua orang dapat melibat bahwa mereka bertiga pasti sangat marah saat ini. Alangkah baiknya jika mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka pada 5 keluarga besar. Tidak semudah itu, mereka bukan orang bodoh, mereka jelas tidak berani menyinggung keluarga Chen dengan mudah. Mereka mungkin akan melakukan sesuatu terhadap diriku, hanya mencari beberapa bukti terhadap diriku, dan melakukan segala cara untuk mendakwaku. Jika aku kehilangan jabatanku, maka akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Aki. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Mereka sedang bermimpi. Bahkan jika mereka menemukan alasan, mereka tidak akan bisa memecatmu. Aku tidak bodoh. Benar sekali, jadi aku tidak perlu khawatir. Jangan halangi mereka melakukan apapun yang ingin mereka lakukan sekarang. Kita hanya perlu mengumpulkan bukti kejahatan mereka, dan ketika kita sudah menguasai semuanya nanti, kita bisa menyingkirkan orang itu satu persatu. Baiklah, aku sudah mencatatnya. Karena tidak ada yang lain lagi, aku akan kembali dulu. Ada banyak hal yang terjadi akhir ini, dan ada banyak kasus yang menumpuk di kantor pemerintah. Aku harus menyelesaikannya. Tidak perlu terburu-buru ke kantor pemerintah. Sekarang setelah kamu di sini, aku tidak bisa membiarkanmu pulang begitu saja. Lin Hai belum bereaksi,
Gong Yanwu tiba-tiba berdiri dan menekan Lin Hai ke bawah, kemudian dia membungkuk dan menciumnya, setelah waktu yang cukup lama. Lin Hai dan Gong Yanwu terhuyung keluar dari ruang rahasia. Lin Hai tidak pernah menyangka bahwa dia akan terdesak mundur. Selain itu, Gong Yanwu yang tampaknya lemah sebenarnya sangat kuat sehingga dia hampir hancur berkeping-keping. Saat berjalan di jalan menuju istana, dia bisa merasakan kakinya melemah. Pasti karena aku jarang berolahraga akhir ini, jadi tubuhku menjadi tidak kuat. Beraninya kamu menunggangiku, lain kali aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya diriku. Lin Hai bergumam di dalam hati. Dia naik kereta kuda ke kantor pemerintahan. Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng sangat mengagumi Lin Hai. Meskipun dia telah menyinggung banyak orang, jabatan masih tetap aman, terutama ketika mereka mendengar bahwa Lin Hai telah menyinggung banyak pejabat di pengadilan pada saat yang bersamaan, termasuk 3 menteri, Perdana Menteri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Pendapatan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah kehilangan jabatan resminya, tapi sekarang, tidak ada yang bisa mengusiknya. Hal ini membuat mereka berdua memandang Lin Hai dengan rasa hormat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Salam, Tuan Jing Zhaoyin. Wang Chenggang memberi hormat dengan semangat. Apakah ada yang terjadi di ibu kota akhir-akhir ini? Apakah ada kasus yang sulit ditangani? Zhao Wenfeng meletakkan berkas kasus di atas meja. Apakah kamu baru-baru ini menangani kasus besar? Ada yang tidak bisa kamu tangani? Tidak juga. Meskipun beberapa orang dari keluarga bangsawan memiliki perselisihan, semua sudah diselesaikan dengan sangat cepat. Sejak guru datang, dia telah menghajar semua orang dari keluarga bangsawan. Semuanya menjadi jauh lebih damai sejak saat itu. Tidak ada kasus besar, dan semuanya adalah masalah sepele. Lin Hai mendengarkan penjelasan kedua orang itu sambil melihat gulungan itu. Tuan, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Wang Chenggang berkata, jika ada sesuatu, katakan saja. Begini, baru-baru ini, ketika aku melakukan pendaftaran penduduk, aku menemukan sesuatu yang sangat aneh. Beberapa orang yang tinggal di perbatasan Hitan, Jin dan Tubo datang ke ibu kota. Setelah ditanyai, tampaknya orang itu semua adalah pengungsi. Lin Hai merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin orang dari tempat yang begitu jauh melarikan diri ke ibu kota? Apakah kamu sudah bertanya apa yang terjadi? Tidak akan ada kelaparan di perbatasan saat ini, kan? Setelah aku mengetahui masalah ini, aku juga merasa sangat aneh. Aku meminta petugas pengadilan untuk pergi dan menanyakannya. Aku mendengar dari orang ini bahwa negara-negara kecil ini cukup sering memobilisasi pasukan mereka. Orang di sana takut dengan perang. Jadi mereka semua melarikan diri ke sini. Hal semacam ini telah terjadi sebelumnya. Tetapi semuanya adalah pelarian skala besar. Kali ini benar-benar aneh. Hanya ada sedikit orang saja. Aku tidak berani memastikannya, jadi masalah ini belum dilaporkan. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, masalah ini sangat penting. Lin Hai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, karena orang-orang yang tinggal di perbatasan paling tahu tentang aktivitas tentara musuh. Jika negara musuh ini benar-benar mengambil tindakan, Lin Tiangui akan berada dalam bahaya. Mungkinkah orang-orang ini terlalu penakut? Lagi pula, hanya ada beberapa orang yang datang kali ini, sejauh ini, hanya ada sedikit dari mereka. Kata Zhao Wenfeng, karena kita tidak yakin, mari kita segera kirim seorang penunggang kuda ke utara untuk menyelidiki secara langsung. Jika banyak korban bencana melarikan diri ke sini, maka ini akan menjadi bencana yang nyata. Lin Hai merasakan kulit kepalanya seperti kesemutan dan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Mungkinkah negara-negara musuh ini bermaksud menyerang Daxia secara diam-diam? Apakah kamu sudah memeriksa dengan jelas di mana orang-orang ini tinggal sekarang? Melihat Lin Hai sangat cemas, Wang Chenggang juga terkejut. Dia mengangguk cepat. Aku tahu, beberapa dari mereka adalah keluarga kaya dan telah menyewa rumah di kota. Bawa aku ke sana sekarang juga. Aku ingin bertanya langsung tentang situasi di sana. Baik, Tuan. Jika semua negara musuh menyerang Daxia bersama-sama, itu akan menjadi masalah besar. Untuk mengumpulkan makanan dan uang bagi Lin Tiangui terakhir kali, dia telah menjual semua besi refinasi. Jika perang lain pecah, Daxia mungkin akan tidak siap. Masalahnya adalah tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Mereka datang ke sebuah rumah besar bersama-sama, dan Wang Chenggang maju dan mengetuk pintu.
Sesaat kemudian, seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan membuka pintu dan menjulurkan kepalanya. Pengurus rumah tangga terkejut melihat begitu banyak penegak hukum dan pejabat yang datang. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian, Tuan? Ini Jing Xiaoyin kami. Dia mendengar bahwa kamu datang dari perbatasan dan ingin menanyakan tentang situasi di sana. Aku ingin tahu apakah bos kamu ada di sini. Tuan, izinkan aku untuk melaporkan dulu. Ini adalah masalah besar. Jing Xiaoyin datang sendiri, dan kamu masih berani membiarkan dia menunggu di luar. Wang Chenggang sangat marah, meskipun sikapmu baik pada awalnya, itu tidak berarti kau akan terhalang dengan pintu. Sebagai Jing Xiaoyin, seorang pejabat pemerintah, akan mudah baginya untuk berurusan dengan keluarga kaya dari luar daerah. Tidak perlu menyusahkan seorang pelayan. Kita tunggu sebentar saja, kata Lin Hai. Baiklah, mengapa kamu tidak pergi dan melaporkannya dengan cepat? Kata Wang Chenggang dengan kesal, dia biasanya sangat berhati-hati di depan Lin Hai, dan dia adalah seorang pejabat tingkat 6 di Istana Kekaisaran. Dia tidak perlu bersikap sopan kepada seorang pelayan. Pelayan itu begitu ketakutan, dia berlari masuk untuk melapor. Sesaat kemudian, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, seorang pria yang tampak seperti orang kaya datang dan bergegas melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Aku tidak tahu kalian datang. Maafkan aku karena tidak menyambut kalian secara langsung. Semua ini adalah salahku." Bab 192. Rencana bisnis tiket lotre. Jangan takut, ada beberapa hal yang perlu aku konsultasikan dengan kamu, dan aku harap kamu bisa bekerja sama. Kata Lin Hai, apapun yang ingin kamu tanyakan, aku pasti akan bekerja sama. Silakan masuk dan duduk. Mereka masuk ke rumah orang kaya itu bersama-sama dan duduk di ruang tamu. Bolehkah aku bertanya siapa nama kamu? Tanya Lin Hai. Namaku Chen Tianhe, dan aku dari Yuzhou. Aku tinggal di perbatasan Tibet, dan saya sering berbisnis dengan orang Tibet. Begitu, aku dengar kamu datang ke ibu kota untuk mengungsi. Apakah kamu mengetahui bahwa suku Tubo akan berperang? Chen Tianhe tersenyum sedikit canggung setelah mendengar hal ini. Sejujurnya, aku tidak berani mengonfirmasi masalah ini, tetapi aku relatif dekat dengan perbatasan. Secara umum, kami lebih peka terhadap pergerakan pasukan Tibet yang tidak biasa. Setelah begitu banyak perang, pasukan dan jenderal akan dikerahkan setiap kali terjadi pertempuran. Begitu kami menyadari sesuatu yang tidak beres, semua orang akan berkemas dan melarikan diri ke daerah pedalaman. Apakah mereka sudah mulai mengerahkan pasukan kali ini? Tanya Lin Hai. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Rasanya sedikit aneh. Setelah mereka berganti penjagaan, mereka menarik sebagian pasukan dan menuju ke timur dan utara. Selain itu, jumlah pasukan kavaleri yang dikirim tidak terlalu banyak. Jika menyangkut nyawa dan harta benda kita tetap tidak berani ceroboh. Apapun yang ingin mereka lakukan, apakah mereka akan menyerang kita atau tidak, lebih baik tetap waspada saja. Lin Hai kemudian menghela napas lega. Tampaknya Tubo tidak mengirim pasukannya dalam skala penuh untuk menyerang, namun, beberapa negara musuh lainnya juga telah mengambil tindakan yang sama, yang membuat semua orang curiga. Mungkinkah ada gesekan antara negara-negara musuh ini? Apakah mereka akan memulai perang satu sama lain? Karena kalian merasa bahwa perbatasan agak tidak aman, apakah banyak orang yang melarikan diri ke daerah lain? Tanya Lin Hai. Chen Tianhe menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, biasanya orang tidak akan melarikan diri sampai saat kritis. Mereka tidak punya banyak uang atau makanan, jadi jika mereka melarikan diri, mereka akan mengemis di sepanjang jalan. Jadi, sebagian besar orang yang datang kali ini adalah keluarga kaya. Baiklah, aku mengerti. Jika ada hal lain, aku akan kembali dan bertanya kepada kamu. Jangan pernah bosan. Tidak, jika kamu ingin bertanya sesuatu, kirim saja seseorang untuk menyampaikannya. Biarkan aku pergi ke kantor untuk menemui Anda. Tuan, aku tidak berani memintamu untuk datang lagi secara langsung. Lin Hai tersenyum tipis. Cukup kata-katamu saja, aku tidak akan mengganggumu lagi. Chen Tianhe segera berdiri untuk mengantar mereka pergi. Lin Hai kemudian bertemu dengan beberapa orang yang melarikan diri dan menanyai mereka secara terperinci, dan menemukan bahwa sebagian besar jawaban mereka serupa. Lin Hai merasa lega mendengarnya, karena ternyata mereka hanyalah sekelompok burung yang ketakutan. Faktanya, negara musuh tidak mengirim pasukan untuk menyerang Daxia. Tuan, kita bisa tenang sekarang. Ini hanya rumor, jangan ceroboh. Mulai besok, kita harus mengirim lebih banyak orang untuk memantau pergerakan musuh.
sekarang sebagian besar pasukan utama kita sedang berhadapan dengan Turki. Bagaimana jika negara musuh ini menusuk kita dari belakang? Raja akan dalam bahaya. Ekspresi Lin Hai sangat serius. Yang mulia benar, seperti kata pepatah, lebih baik bersiap daripada tidak siap. Lin Hai menyelidiki sepanjang hari dan tibalah waktunya untuk makan malam. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Chenggang dan Zhao Wenfeng. Lin Hai berencana untuk pergi ke kantor surat kabar. Dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi di perbatasan. Begitu perang pecah, hal pertama yang harus dia persiapkan adalah gaji dan makanan militer. Meskipun teh dan anggur itu juga dapat menyelesaikan masalah yang mendesak, tetapi itu hanya bisnis satu kali dan tidak dapat memenuhi konsumsi yang begitu besar. Lin Hai berencana untuk mempercepat usahanya untuk menghasilkan uang dengan menerbitkan tiket lotre di surat kabar. Semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk menghadapi semua kemungkinan yang terjadi. Ketika Lin Hai tiba di kantor surat kabar, dia melihat Lin Ruoxue dan Putri Chen Xi masih sibuk. Penjualan surat kabar semakin membaik, dan telah menjadi jadwal tetap untuk menerbitkan satu edisi setiap 2 hari. Beberapa toko buku iri dengan uang yang mereka hasilkan dan ingin mulai menerbitkan surat kabar juga, tetapi tidak banyak orang yang membeli surat kabar yang mereka terbitkan. Semua orang sudah mengenali berita utama Beijing, karena ada begitu banyak orang berbakat yang berkontribusi di dalam berita utama Beijing. Penilaian puisi pun lebih berwibawa, ditambah dengan daya tarik Putri Chen Xi. Semua orang berbakat terkenal berbondong-bondong ke berita utama Beijing. Selain itu, bagian cerita aneh dari studio Tiongkok yang ditulis oleh Lin Hai juga sangat menarik. Banyak orang yang menantikan untuk membaca cerita itu. Pemilik toko buku lainnya juga menyadari bahwa mereka merugi karena mencetak surat kabar. Lagi pula, tanpa mesin cetak modern, setiap salinan harus diukir, yang akan menghabiskan banyak uang. Pada saat semua plat diukir, butuh beberapa hari dan semua informasi sudah kedaluarsa, efisiensinya masih jauh tertinggal. Semua toko buku yang ingin mengelola koran mengalami kerugian yang besar, tidak ada yang berani mencobanya lagi. Lin Ruoxue sangat senang melihat Lin Hai datang ke kantor surat kabar. Dia sangat sibuk dengan urusan surat kabar akhir-akhir ini, dan Lin Hai masih menyelidiki kasus tersebut. Mereka berdua sudah jarang mengobrol bersama. Dia segera menghentikan pekerjaannya, mendatangi Lin Hai, dan berkata dengan wajah gembira, "Mengapa kamu datang ke kantor surat kabar saat ini? Kami sudah hampir selesai bekerja. Singkirkan semuanya untuk saat ini. Aku ingin berdiskusi tentang cara menghasilkan uang denganmu." Putri Chen Xi langsung bersemangat ketika mendengar bahwa dia bisa menghasilkan uang. Apakah ada cara lain yang bagus untuk menghasilkan uang? Sulit untuk menjelaskan ini hanya dalam beberapa kata. Mari kita cari restoran dan makan sambil ngobrol. Tentu, Lin Ruoxue, Putri Chen Xi, dan Xianer segera berkemas. Mereka menemukan restoran yang bagus dan memesan beberapa lauk. "Cepat beritahu aku apa metode untuk menghasilkan uang." Putri Chen Xi sudah tidak sabar untuk mengetahuinya. Hal ini disebut lotere, dan totalnya ada 7 angka, jadi orang yang membeli tiket lotere dapat memilih kombinasi apapun yang mereka inginkan. Angka pemenang akan terdaftar di surat kabar. Jika angka yang mereka beli sama dengan angka yang menang, mereka akan memenangkan hadiah utama. Lin Hai menjelaskan prinsip lotere secara terperinci. Mereka semua belum pernah mendengar hal seperti itu. Mereka bertanya dengan sangat bingung, apakah ada orang yang benar-benar akan membeli hal semacam itu? Apakah kamu pernah mendengar tentang menggunakan investasi kecil untuk mencapai hasil yang luar biasa? Ini adalah prinsipnya. Aku telah menghitung semuanya. Tiket lotre seharga 2 sen. Jika semua angkanya benar, satu tiket lotre bisa memenangkan hadiah hingga 5.000 tael perak. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Apa? 2 sen bisa menghasilkan 5.000 tak perak? Bukankah itu kerugian besar bagi kita? Putri Chen Xi sangat terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Menurutku ini terlalu berisiko. Jika ada orang yang memenangkan hadiah pertama, kita akan kehilangan banyak uang. Lebih baik menjalankan koran saja. Pendapatan dari iklan saja tidak sedikit, kata Xianer. Bagaimana bisa semudah itu memenangkan hadiah pertama? Jika kamu membeli tiket lotre menggunakan metodeku dan ingin membeli semua angkanya, kamu akan membutuhkan lebih dari 35.000 tael perak. Tidak peduli bagaimana kita menghitungnya, kita pasti akan mendapat untung. Bersambung